Baik, terima kasih Pak Moderator dan Profit. Masih mengganjal di hati saya, begitu ya. Saya nyambung juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zuhairi. Saya pikirkan lagi, saya pikir memang benar yang disampaikan. Tapi saya menangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Ubed tadi itu adalah mengenai kebahagiaan. Kalau secara nyata tidak ada manusia yang ingin menderita. Malah kalau misalnya dalam konsep, mohon maaf ini, kalau konsep keagamaan, orang nanti kalau misalnya dalam agama Hindu atau Buddha nantinya, karena dia percaya pada reinkarnasi, maka dia ingin hidup di alam kebahagiaan setelah dia meninggal. Atau misalnya dia mencapai pada akhirat yang bahagia untuk dia, ya kan? Nah tadi tapi relatif juga ada yang menyatakan bahwa kebahagiaan itu menderita dulu kemudian baru bahagia dan oke, itu adalah merupakan paradigma berpikirnya. Ya saya kira tidak ada yang salah untuk itu. Tapi kalau kemudian seperti tadi kebahagiaan itu kemudian dikaitkan dengan moral, ya tentu saja ini juga bisa dilihat dari perspektif yang berbeda. Karena saya melihat bahwa moral ini dia akan berhubungan dengan etik. Etik nanti itu berkaitan dengan susila, su artinya baik, sila artinya perbuatan, kan begitu. Jadi moral itu lebih pada kedalaman saja. Tapi kalau saya melihat bahwa semua manusia menginginkan artinya kebahagiaan. Bahagia ketika dia mentaati hukum. Bahagia ketika dia tidak menerima suap dan akan membahayakan dirinya sendiri. Bahwa manusia ini hidup tidak usah tidak usah membahayakan dirinya sendiri. Pasti begitu. Saya menginginkan bahwa hidup saya aman-aman saja. Saya tidak mau menerima ini untuk menjaga diri saya, kan begitu. Itu ukuran kebahagiaan saya. Kalau yang lain saya kira perspektifnya nanti akan berbeda. Nah itu kebahagiaan saya. Kalau pendapat saya, ketika saya bersopan santun kepada orang lain, ketika saya sopan santun itu adalah bagaimana saya mengimplementasikan etik saya, attitude saya, begitu ya, sehingga kemudian itulah pola komunikasi yang efektif. Karena dalam pembelajaran yang paling penting itu adalah komunikasi yang efektif. Bagaimana seorang dosen itu menghargai mahasiswanya dan mahasiswa akan menghargai dosennya. Ini saya kira penting dalam pola berkomunikasi. Dan itu adalah penerapan dari sopan santun, kemudian moral. Nah kemudian selanjutnya, tadi Pak Zuhairi sudah sangat bagus sekali kemudian menyampaikan mengenai apa keterkaitan moral dan etik itu. Apakah kemudian bisa dimasukkan di dalam pembelajaran kita? Ya sangat bisa. Kemarin saya mendengar dari Pak Yayan misalnya saja, bagaimana kita bisa mengintegrasikan misalnya saja penalaran hukum dan kemudian gender yang disampaikan oleh Ibu Bivitri kemarin, itu kan? Ya, Ibu Sri, maaf, ya, dan juga yang lain. Nah, saya menganggap bahwa kalau di hukum bisnis misalnya saja itu bisa dimasukkan dalam semua mata kuliah. Kalau memang kalau etika kan ada etika profesi kan begitu ya. Apakah dia nanti kalau misalnya seorang arbiter ataukah seorang negosiator dan sebagainya dalam penyelesaian sengketa itu bisa mengimplementasikan moral dan etiknya bahkan dalam hukum perusahaan. Nah kalau misalnya perspektif gender misalnya saja, ya bagaimana pemegang saham ini kan bukan hanya laki-laki saja, bahkan perempuan. Bahkan misalnya saja perempuan bisa menjadi komisaris maupun menjadi direktur yang bisa mengambil sebuah keputusan, kan begitu ya, keputusan yang menguntungkan perusahaan dan sebagainya. Nah, kalau moral bagaimana? Yaitu adalah implementasinya bagaimana komisaris, kemudian direksi itu ya paling tidak bisa mengambil sebuah keputusan yang tidak merugikan dari perusahaan dari segi etiknya. Saya kira penting. Nah, sekali lagi saya katakan bahwasannya kebahagiaan itu memang ya penting, semua orang mendapatkan kebahagiaan. Saya kira itu dulu Prof yang bisa saya sampaikan, nanti kalau ada tambahan. Ya, sepertinya Pak Yayan akan menambahkan. Silakan Pak Yayan. Saya masih menghayati. Ada yang lain? Ya, Ibu Rizky. Nah, semua narasumber ya. Saya hanya ini saja. Kalau saya dari tadi sedikit mengutip mengenai etika, ketika kita berbicara etika, di mana unsur etika ada moral dan sopan santun. Kemudian pendapat dari Pak Yeri, kemudian ada Pak
Agung, saya jadi berpikir ketika kita berbicara etika, mau dimasukkan dalam ilmu pendidikan kita, menurut saya sesuatu yang sangat tidak gampang, Pak. Tadi kita sudah sebutkan di depan bahwa ketika kita berbicara hukum tidak bisa menjangkau nilai moral. Makanya ketika etika tidak bisa diatur atau unsurnya lahir dari pribadi manusia, maka lahir yang namanya kode etik. Saking etika itu tidak bisa diatur, makanya ada etika profesi untuk kedokteran, termasuk nanti notaris dan lain-lain. Itu saking etika itu tidak bisa diatur. Nah, kemudian banyak contoh. Ada seorang orang tua ketika anaknya sudah disekolahkan, misalkan, ini pengalaman dari keluarga saya. Ada saudara saya sudah sekolah tinggi-tinggi ke luar negeri, kemudian balik ke Indonesia. Mungkin sikap yang tadi kita bilang bahwa sikap sopan santun dan moral di setiap wilayah itu berbeda-beda. Ada perbuatannya yang tidak sesuai dengan kebiasaan di rumah. Kemudian ibunya bilang, kamu tuh kok dari sekolah yang tinggi-tinggi tapi tidak memiliki sopan santun. Jadi menurut saya itu saking etika itu tidak bisa didapatkan di dunia pendidikan, karena kita tergantung pada ilmu yang wajib kita berikan. Nah, penting. Jadi dari kemarin penalaran hukum, kemudian gender, dan sekarang mengenai etika, saya rasa memang satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Lalu yang saya harapkan dengan pertemuan ini dan workshop ini adalah bagaimana formulasi di akhir nanti untuk menerapkan dan kita berikan kepada mahasiswa. Kan sampai saat ini pun kita tidak bisa mengelak ya. Semua dosen di sini mengalami bagaimana sikap-sikap mahasiswa kita. Mungkin kita tidak bisa bilang kamu tuh nggak punya etika. Kan kita juga harus berpikir bahwa kita sebagai dosen harus bersifat juga tidak bisa keras dan lain-lain karena kita terbatas. Nah itu dimana akan kita celahkan masuknya etika ini. Kalau misalkan kemarin contoh, kalau misalkan tidak ada kode etik dosen, mungkin sikap salah satu dosen yang kemarin itu tidak bisa ditegakkan. Ya tidak, karena saking etika itu tidak bisa diatur dan lahir secara batinnya apapun lahiriah. Dan kemudian ketika saya berbicara, sekarang Prof memberikan mengenai utilitarian dan deontologi, dua hal yang berbeda. Tadi ada yang bilang bahwa bagaimana ada koruptor yang memberikan hasil koruptornya kepada orang lain. Secara aliran deontologi, itu memang dia bilang bahwa moral itu bukan bagian yang harus disatukan dengan perbuatannya, dua hal yang berbeda. Kalau menurut deontologi itu salah. Tidak ada perbuatan yang benar untuk menghasilkan kebenaran, itu tidak ada. Tapi kalau menurut aliran utilitarian itu ada satu kesatuan. Walaupun dia perbuatannya, maaf Prof, mungkin saya bisa diluruskan. Walaupun perbuatannya itu salah, tapi tujuannya untuk kebaikan, masih ada kebenaran di situ. Nah, kembali lagi, ini menjadi suatu yang memutar Prof pertanyaan saya. Karena hal yang ingin saya tegaskan adalah bagaimana etika itu sekarang kita tanamkan di dunia pendidikan. Kalau kode etik pun sebenarnya tidak bisa menjangkau sampai perbuatan sedalam-dalamnya orang tersebut. Contoh lagi, seorang notaris mengenal ada kode etik. Kemudian notaris ini ternyata ditemukan selingkuh sama istrinya. Ini banyak terjadi, Prof. Selingkuh, kemudian seorang istri melaporkan ke lembaga atau ke organisasinya. Ya, organisasi tidak bisa menerapkan karena tidak ada aturan di kode etik. Berarti saya bingung, sampai etika yang harus dibilang baik dan benar itu apakah semuanya harus dalam bentuk norma? Itu sekarang jadi pertanyaan saya. Kemudian akhirnya organisasi, termasuk saya masih dalam organisasi, itu tidak bisa karena memang semua berpikir adalah norma, negara hukum. Jadi segala sesuatu yang tidak diatur maka tidak bisa untuk diterapkan. Dan kalau menurut saya, ketika kita melihat, ini kasat mata ya, kalau kita melihat bahwa perbuatan notaris tersebut, yang menurut saya itu salah satu perbuatan yang bisa mencoreng nama organisasi. Tapi organisasi tidak bisa apa-apa,
karena itu tidak diatur dalam kode etik. Nah, Prof, intinya bagaimana Prof formulasinya ketika ada perdebatan antara moral ke kode etik, ke etika, kemudian dicantumkan dalam kode etik, kembali lagi diterapkan dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Tidak ada hasrat untuk manfaat jiwa. Pancing juga. Enggak, pertanyaan yang sebenarnya hampir sama dengan Pak Zuhairi dan teman-teman yang lain. Nah, kaitannya dengan etika ini. Nah, kalau etika dibanding isu yang misalnya gender kemarin mudah di semua mata kuliah itu sangat mudah diintegrasikan. Khususnya kita misalnya di hukum bisnis kan kita bicara tentang corporate governance misalnya, itu kan bicara tentang etika dalam bisnis. Yang bagaimana mempengaruhi investasi juga berkaitan dengan etika, tidak melulu terkait dengan keuntungan, tapi investor melihat bagaimana etika di suatu wilayah. Nah, kalau kita bicara tentang etika ini kan memang betul seperti tadi, memang keberlakuannya lokal itu yang akhirnya sulit untuk kita delivery kepada orang banyak untuk menerima etika itu menjadi satu pandangan. Contoh saja kecil, kenapa sih kita kalau pergi ke luar negeri atau ke Singapura misalnya, walaupun belum pernah ya, akhirnya kita taat di sana, takut buang sampah gitu. Tapi ketika kita kembali ke Indonesia, berani kita buang sampah sembarangan. Karena kaitannya dengan etika tadi yang tidak berlaku universal tadi. Nah, kalau bicara tentang utilitarian dan deontologi sebenarnya, nah menurut Pak Wade misalnya, ketika kita mengintegrasikan etika di dalam mata kuliah tadi, misalnya etika yang mana sih sebenarnya yang pantas kita pakai? Karena kalau kita terus-terusan antara utilitarian dengan deontologi kan sebenarnya dia punya kesamaan, tapi betul tadi sangat jauh berbeda. Utilitarian mengatakan bahwa ya bunuh orang itu boleh ketika menjalankan perintah undang-undang. Kalau deontologi kan betul katanya Pak Zul tadi sangat ketat. Kalau dia di dalam padang pasir ketemu sama babi ya dia harus lebih memilih mati karena dia betul-betul mengedepankan bahwa ya imperatif tadi harus ya dia berbuat baik karena memang kewajibannya berbuat baik ya. Bukan karena ada paksaan dari orang ya, karena memang dia merasa bahwa itu yang harus lahir dari batinnya dia. Nah, itu yang sebenarnya jadi pertanyaan dari blog, etika yang seperti apa sih yang harus kita integrasikan ke dalam kuliah hukum ya, spesifik saja terkait dengan. Terima kasih. Ada lagi? Izin menambahkan lagi? Ya, silakan. Silakan Bapak. Ya. Pak Agung mungkin melihat mungkin nanti kita. Oh ya siap. Pak dulu. Oh, direspon dulu ya. Oke, Pak Agung. Oke, kita sampai jam berapa ya? Tadi kita maju ada 15 menit terpakai ya? Bisa begitu ya? 12 kurang 15 kita 12 kurang 15 terus gitu. Oke. Karena kita masuk setelah itu jam 1. Ya nanti juga nyundul 15 menit lagi untuk Isoma kan? Begitu saja kesepakatan dengan Pak Erlangga. Fleksibel. Ya, kita nanti sampai ke Pak Erlangga. Maaf Agung ya? Ya, siap. Lanjut. Saya kalau dengan Pak Luhus banyak minta maaf. Oh, siap. Pak Agung ini ya teladan yang saya banggakan. Jadi kalau ada orang tiba-tiba masuk lalu sembunyi di kolong sini dengan ketakutan, 3 menit kemudian ada juga orang masuk ke sini sambil bawa parang. Kira ada orang dengan ciri-ciri seperti ini sama dengan yang di bawah meja. Ini kan perdebatan utilitarian, teologi, teleologi dengan deontologi. Kan begitu kritik Pak Zuhairi terhadap Immanuel kan begitu ya? Kalau saya waktu masih ngaji, ketika masih kanak-kanak dulu, itu kan dicontohkan sama Nabi. Selama saya berdiri, saya tidak pernah melihat orang, karena waktu orang itu sembunyi ketika saya sedang duduk. Dia tidak melanggar deontologi, juga tidak melanggar teleologi. Orang ini selamat, tujuan tercapai, kan begitu ya. Nah persoalannya, yang bawa parang itu juga pernah dapat
cerita seperti itu, kan begitu ya. Lalu dia bertanya lagi, ini bayi duduk dan berdiri, apakah Anda pernah melihat seperti itu? Kan begitu ya. Kalau seperti itu, saya akan berbohong. Karena menghargai nyawa orang lain, tentu levelnya lebih tinggi dibandingkan berbohong itu tadi. Itu kelemahan deontologi. Kalau deontologi, kita harus memegang prinsip untuk tidak berbohong dalam situasi apa. Itulah kenapa dalam etika penalaran, dalam etika ini kaitan dengan kognitif, itu tidak deterministik, tidak linier. Ada kasus-kasus yang dilema. Nah, kaitan dengan dilema, saya mempunyai contoh di sini. Sebelum sampai ke situ, ini. Ini video. Bisa videonya, Prof? Bisa. Mana, Bu? Kalau nggak bisa, Kalau nggak bisa, kita apresiasi mau. mana? Mana lagi play? Ini. Udah. Oh, iya. Suaranya dipakai ini. Mungkin masuk video yang Ini mungkin. nah linknya nggak ada nih. Ini bro, oh nggak bisa ya bro? Oke, kalau begitu begini saja. Itu escape aja. Hah? Escape dulu aja. Oke, siap. Kita ini gini. Atau kasih aja filenya di video. Itu loading. Oh iya iya iya. Kalau nggak bisa, kawan-kawan saya kira melihat kasus Joko Chandra, bagaimana peran advokat menyembunyikan rahasia klien kan begitu ya? Federer Yunadi juga sebelumnya sama. Videonya nggak copy di sini, nggak hyperlink. Iya, nah. Oh gitu. Ya sudah. Saya pikir ini kasus yang booming ya, yang viral. Walaupun tidak kalah viralnya dengan Fakultas Hukum. Jadi kalau kita baca di Undang-Undang Advokat, lalu di Kode Etik Advokat. Selamat Pak Tanggulah, semoga lulus di UNS. Promo pedes sudah terus. Iya. Kita TRS lah. Jadi kalau kita membaca, ini kaitannya juga dengan Ibu Rizky tadi. Kalau kita baca Undang-Undang Advokat, kita baca Kode Etik, ada kewajiban advokat untuk merahasiakan rahasia kliennya. Nah, persoalannya kadang kita dihadapkan dengan kasus dilema. Ini nanti kaitannya dengan kognitif, afektif dan sebagainya ya, yang tadi oleh Pak Zu. Pak Zu ini dosen yang betul-betul sistematis ya. Melihat sampai ke akarnya luar biasa. Jadi jika ada seorang advokat, pertanyaannya, jika Anda tahu tentang aliran dana, misalnya kasus pencucian uang yang dikorup, yang diparkir, seperti kasus Anita Kolopaking atau Federer Yunadi, tentu Anita Kolopaking pasti tahu alirannya yang diparkir kemana. Karena klien kan mesti konsultasi kepada advokat. Kalau menurut Anda, apakah Anda akan berpegangan pada Undang-Undang Advokat dan Kode Etik untuk merahasiakan rahasia kliennya, atau melapor kepada KPK? Ya, gimana Pak Yayan? Ya. Sekarang berimajinasi teman-teman sebagai advokat. Ini kan pertanyaan jika saya advokat ya. Ya. Karena kita kalau prinsipnya teman-teman advokat itu kan dulu yang pertama kali kita dicekoki jalankan manusia, iblis pun datang minta tolong kita ganti kira-kira begitu. Iya. Nah kalau saya ditanya akan memegang kode etik advokat, karena kalau saya laporkan tentu saya tidak akan pernah lagi dipakai karena iya karena bicara tentang keberlanjutan ya. Lanjutan, saya akan memikirkan kalau saya lapor ini, saya akan memikirkan diri saya, keluarga saya pasti akan dapat
pengancaman dan lain sebagainya, ya pasti tentunya dalam batas-batas kewajaran tertentu ya advokat harus menjaga rahasia klien, karena pada dasarnya dia akan mendampingi bukan untuk full 1000% membela, tapi dia untuk mendampingi kira-kira yang terbaiknya seperti apa jalan kasusnya, seperti itu. Kalau saya tetap akan pegang teguh kode etik, harus jaga rahasia klien. Prof gitu ya. Terima kasih pencerahannya. Yang lain, silakan Prof. Kalau saya melihat karena posisi advokat diminta oleh klien sebagai penasihat hukum, di dalam KUHP disebutkan dengan istilah penasihat hukum, bukan kuasa hukum, maka dia harus memberikan nasihat yang sesuai hukum mana yang harusnya dan kalau kode etik ya menurut saya harusnya tidak boleh bersinggungan terlalu tajam dengan hukum seperti tadi. Kalau tadi sudah sangat jelas dan dalam pendidikan hukum sudah diberitahukan bahwa korupsi adalah sebuah kejahatan luar biasa, maka harusnya ya sebagai penasihat hukum harus memposisikan, harus diberitahu terlebih dahulu bahwa kalau money laundering kan ada yang pasif, ada yang aktif. Maka di situ kamu mau bayarnya pakai yang mana? Kalau sebatas informasi ada yang sifatnya confidential, yang memang kita harus rahasiakan. Tetapi yang menyangkut dengan kasus, yang menyangkut dengan apakah dirinya terlibat atau tidak, maka itu bisa dikonsensuskan dengan kliennya. Misalnya, ini uangnya dari mana? Ini istri saya ada bisnis. Oh, it's okay, kita terima uangnya. Tapi based on confidential data dan lain sebagainya, itu lain lagi kalau menurut saya. Walaupun memang kenyataannya ya tadi bahwa namanya advokat ya di situ nikmatnya, semakin digoreng dan makin pahit kopinya itu makin seru. Saya contohkan begini. Ya, sorry. Ya, sebentar lagi Pak Ruslan siap-siap. Belum pernah bertanya kepada Prof. Ruslan. Saya meluruskan supaya tidak terkesan bahwa kita seolah-olah mendukung ya ketika klien kita itu bersalah, kemudian kita berusaha untuk menutupi. Saya ibaratkan begini, yang memang sering terjadi, misalnya kita di satu perusahaan, kemudian kita sebagai panitia pengadaan, kemudian kita ketika rekanan itu menang, biasanya rekanan itu memberikan sejumlah fee. Karena tim pengadaan itu kan tidak satu orang, misalnya 5 orang. Yang akhirnya 5 orang ini diberikan gratifikasi toh. Tapi sekarang apa kemampuan saya untuk melaporkan bahwa itu adalah gratifikasi? Tidak punya kuasa, tidak punya relasi kuasa, sehingga akhirnya ya sudah, kita memegang prinsip pada diri kita sendiri, ya sudah, yang penting saya tidak terima uang ini, saya tidak pakai untuk diri saya. Nah sebatas itu akhirnya tidak melulu kemudian akhirnya ini adalah sebuah kejahatan dan saya harus laporkan, tapi bicara juga tentang ya tadi, kalau saya lapor apa kuasa saya? Sudah saya buatkan mereka, saya tidak terima. Ini sama juga seperti yang tadi kan, misalnya apakah menerima amplop dari mahasiswa yang sedang ujian disertasi itu ya, misalnya kalau kita ya sudah, yang 4 dosen yang lain terima silahkan, kita biarkan, tapi kita tidak laporkan dia sampai ke inspektorat segala macam. Tapi akhirnya kita bilang sudah, saya tidak terima. Nah seperti itu kira-kira apa itu masuk ke penciptaan ya, ini bermanfaat bagi saya tidak melanggar etika saya, sudah etika orang lain silakan dengan etika mereka sendiri kira-kira. Ya, silakan ya. Terus nanti yang lain, saya tanya profesi nanti ya. Terima kasih Pak Moderator dan Covid. Sebelum ke Pak Haji Ruslan, menggelitik sekali kalau kita berbicara mengenai dilema moral dan profesi gitu ya. Saya mengkaitkan dengan di hukum bisnis misalnya saja. Mohon maaf karena background kami memang di hukum bisnis. Saya melihat misalnya saja di pasar modal gitu ya. Ada himpunan konsultan hukum di dalam pasar modal. Saya melihat dalam misalnya saya dikaitkan dengan profesi konsultan hukum di pasar modal maupun dilema profesi hukum pada umumnya, ini hampir mirip. Di situ ada pertentangan antara prinsip perlindungan jabatan dan attorney client privilege. Saya melihatnya seperti itu.
Karena setiap konsultan hukum maupun juga kuasa hukum, penasihat hukum tadi itu yang seperti advokat itu pasti akan merahasiakan informasi ya dari kliennya sebagai implementasi dari attorney client privilege tadi, atau yang disebut dengan fiduciary loyalty. Jadi dia betul-betul menjaga rahasia, tetapi dia harus melindungi sebenarnya jabatannya tadi. Ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Rizky tadi, itu harus juga menyelamatkan etika profesinya. Jadi kalau misalnya saja konsultan hukum dalam pasar modal itu ditekan oleh emiten supaya memberitahukan yang baik-baik saja, dan padahal perusahaan itu adalah bobrok misalnya saja. Nah ini kan ada dilema antara prinsip melindungi jabatannya dia, etika profesinya dia sebagai konsultan hukum dalam pasar modal, ya dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Kalau ingin selamat, ya keluar dari situ, berhenti menjadi konsultan hukumnya si emiten itu, ya kan? Jadi seperti itu untuk menyelamatkan jabatannya dia. Saya melihat begitu juga dilema moral profesi dari Ibu Kolopaki tadi itu. Di satu sisi kemudian dia harus menjaga kepentingan kliennya, di satu sisi ada perlindungan terhadap jabatannya dia sebagai misalnya saja pengacara seperti ini. Tapi kalau kita kembalikan lagi dengan konsep yang Prof sampaikan tadi, bagaimana mengenai morality itu dan kemudian kaitannya dengan etika, seharusnya beliau memilih adalah ya profesi, mengamankan profesinya, dibandingkan kemudian harus membela klien secara membabi buta kemudian sampai membahayakan posisinya, kan seperti itu. Saya melihatnya dari pandangan praktis saja seperti itu. Kalau saya dihadapkan oleh dilema seperti itu, ya lebih baik saya menyelamatkan diri daripada reputasi saya hancur dan sebagainya. Yang harus tunduk kepada harta, kan begitu kan? Ini kan dihadapkan oleh dua hal. Di satu sisi adalah reputasi saya, keberlanjutan saya, sustainability saya gitu, sebagai seorang konsultan hukum. Di satu sisi adalah uang, mana yang saya pilih? Lebih baik saya menyelamatkan diri saya. Kalau ini sudah membabi buta namanya. Jangan sampai kemudian kita dibuatkan peranan daripada seorang advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang advokat adalah memberikan pendampingan hukum, memberikan pembelajaran hukum bagi semua pihak, termasuk hakim. Hakim juga perlu juga dicerahkan oleh siapa? Oleh advokat, karena bagian dari caturwangsa penegakan hukum termasuk juga advokat itu. Ya kan seperti itu. Jadi dia harus mencerahkan bukan hanya para pihak yang bertikai, tapi juga adalah hakim, jaksa itu harus tercerahkan. Kalau dia menganut prinsip perlindungan jabatan, kalau kemudian dia prinsip fiduciary loyalty berlebihan atau attorney client privilege itu terlalu berlebihan, ya sudah hancur. Seperti ya kurang lebih. Ada kasus menarik lain seperti pertandingan. Lanjut. Kita perlu harusnya bagaimana? Ya, silakan Pak Ruslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Berbicara masalah etika moral, saya sependapat saya sama Pak Agung, dan selalu kita memberikan pembelajaran kepada mahasiswa kita bahwa seorang advokat, seorang polisi, seorang jaksa, terutama advokat utamanya, selalu kita memberikan pemahaman bahwa tidak serta-merta menangani kasus itu untuk memenangkan klien. Ya. Paling tidak dalam pendampingan kasus kepada klien, tidak itu bagaimana supaya tidak salah memberikan atau menjatuhkan hukuman terhadap misalnya tersangka atau terhadap tergugat ketika seorang kepolisian, seorang jaksa itu salah memberikan pasal-pasal atau pasal yang tidak tepat terhadap tindakan mereka, atau klien yang sebagai tergugat misalnya ketika salah oleh penggugat
meletakkan pasal-pasal, maka disitulah ada etik, ada moral supaya seorang advokat itu memberikan bantuan atau pendampingan supaya tidak memberatkan. Misalnya seharusnya hukuman 5 tahun penjara, tetapi salah memberikan pasal yang memberatkan, misalnya 12 tahun penjara. Sehingga itulah kegiatan saya selalu mengatakan bahwa seorang advokat itu tidak selalu memenangkan kasus yang harus ditangani, tetapi bagaimana dalam mendampingi itu bisa seorang advokat itu bisa menegur atau memberitahu kepada jaksa bahwa itu salah pasalnya diberikan. Itulah selalu, karena itu etik yang berbicara. Ya, tidak serta-merta kita muda salah harus dibenarkan, tidak. Tapi itu selalu saya katakan sama adik-adik mahasiswa. Ketika nanti Anda menjadi jaksa, jadi hakim, menjadi advokat, jadi polisi, harus Anda paham benar aturan-aturan itu. Walaupun dalam kita diskusi bahwa kadang dalam implementasi aturan itu kadang jauh panggang daripada api. Ya. Maaf kalau saya berdiskusi sama calon doktoral Pak Diangsa, dari segi administrasi segala, kadang-kadang bagaimana aturan itu sudah dibuat atau kebijakan itu sudah dibuat dari segi kewenangan dia wewenang, dari segi prosedur sudah dijalankan, tetapi bisa diselewengkan. Jadi memang, maaf kalau saya dari segi ilmu administrasi kadang-kadang bahwa hukum administrasi itu tidak ada hubungan dengan kekuasaan, tetapi sangat dipengaruhi oleh kekuasaan, sehingga aturan. Ya, nah, kalau Pak Rusnan kira-kira merahasiakan rahasia kliennya menurut Undang-Undang Advokat dan Kode Etik, ya, secara etik atau akan melapor kepada KPK sebagai ahli hukum administrasi negara? Ya harus dijaga. Jaga. Tetapi tetap kita di tataran tidak urut-urut tadi, tetap etika moral itu harus kita jaga. Kode etik. Ya, kode etik. Ya, sama kepala juga begitu. Kepala itu tidak serta-merta kita mempublish ketika ada kasus. Boleh saya bertanya lagi? Kalau misalnya, berarti kan harus menjaga kode etik ya, rahasia klien karena diwajibkan seperti itu. Ya. Kalau misalnya kita rubah kasus yang ditangani oleh Pak Ruslan, misalnya kasus teroris, Pak Ruslan tahu dari klien kalau ini hari apa sekarang? Hari Selasa. Hari Jumat teroris ini akan mengebom Masjid Jempol. Di situ ada harus ada misalnya seperti itu. Apakah Pak Rusnan akan tetap berpegangan pada Undang-Undang Advokat dan Kode Etik? Atau akan membocorkan? Kalau itu harus kita bocorkan karena maksud saya kalau misalnya terlalu ini emang susah kita kasih. Susah. Jadi kalau itu saya kira kita bisa melihat bahwa kadang ada sih mengatakan memang kita berbohong boleh atau kita bisa mendapatkan seseorang. Tetapi kalau ini kita mau menghancurkan, ya ini perlu kita diskusikan lah. Kayak saya memang berat ini pilihannya sangat susah ini memang. Mungkin. Oke, manusia karena kita waktu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Saleh. Ya, ini terakhir. Akhirnya kan dari perdebatan tadi kan etika tadi terkontekstual, tergantung situasi, kondisi, toleransi, harapan dan jangkauan. Ya kan?
Nah, karena ada juga, ini kan tadi saya bilang, betul, kalau dalam konteks tadi saya akan jawab ya, akan saya jaga rahasia. Kalau kasus seperti ini beda seperti tadi, kalau yang korupsi. Misalnya dia mau ngebom ya harus kita demi kemaslahatan umat ya. Karena ada juga advokat yang akhirnya berpegang teguh pada etik. Contoh di tahun 2015 itu ada kasus di Kabupaten Nias itu, si terdakwa itu dituntut hukuman penjara seumur hidup oleh jaksa karena melakukan pembunuhan berencana. Tapi oleh advokatnya pledoinya meminta kepada hakim untuk dihukum mati karena yang dilakukan oleh terdakwa ini adalah melanggar hukum dan moralitas. Akhirnya pengacara tersebut yang mendekati, akhirnya dia dianggap melanggar kode etik karena aneh. Jaksa menuntut seumur hidup, dia minta pledoinya hukuman mati, kan aneh gitu akhirnya. Nah itu juga yang akhirnya kontekstual etika. Salah jabatan. Pasalnya masyarakat juga masih membela. Kita ntar lagi integrasi ya. Kita integrasi ke. Oh silakan Mas Saleh. Jauh-jauh galak Mohon maaf tadi ada perlu sifatnya personal. Iya silakan. Silakan. Mohon maaf tidak bisa mengikuti tadi di tengah. Kalau dari tayangan tadi dan pernyataan teman-teman, karena waktunya 2 menit, ya singkat padat jelas. Argumentasi saya proporsional dan profesional saja terjawab. Standarnya itu adalah proporsional dan profesional. Ya, dan tergantung orang nanti akan menafsirkannya proporsionalnya seperti apa, profesionalnya seperti apa. Itu aja, Prof. Ya, terima kasih. Jadi itu saya hanya ingin mengklarifikasi saja bahwa kode etik dan etika itu dua hal yang berbeda. Kode etik, moral dan etika itu hal yang berbeda, tetapi kita saling mempertukarkan. Jadi etika itu ilmu tentang moral, dia filsafat tentang moral. Seperti statistika itu ilmu tentang statistik. Etika sebagai ilmu, ia tidak mempunyai pretensi untuk mengarahkan agar orang berbuat baik atau buruk, tetapi ia sebagai ilmu mempelajari mengapa ajaran moral tertentu mengapa ajaran moral mengarahkan agar menjadi manusia yang baik. Kalau moral atau etik itu memang mengarahkan, memberi pedoman, memberi patokan, ini baik, ini buruk. Laksanakan yang baik, hindari yang jahat. Tapi etika bertanya, mengapa ini menurut moral baik dan menurut moral ini jahat? Mengapa ini diperintahkan oleh moral dan ini mengapa dilarang secara moral? Ia mempertanyakan. Nah, etika ini menjadi relevan ketika terutama kita hidup pada masyarakat yang sedang mengalami disorientasi moral. Ya seperti sekarang, antara yang baik atau yang buruk susah kita bedakan. Iya kan? Iya kan sekarang ini. Sehingga wajar kalau kemudian muncul beberapa perdebatan, apa yang kita anggap universal ternyata tidak universal. Buktinya terjadi perdebatan. Seperti ketika kita menjadi advokat dalam kasus korupsi atau pencucian uang, itu korbannya ratusan juta. Kalau Mas Jempong itu mungkin sepertiga jempong ya yang menjadi korban. Tetapi kita punya perspektif yang berbeda soal kemanusiaan, soal kepentingan publik. Ketika kepentingan profesi dengan kepentingan publik dan kepentingan individu menjadi dilematis, di situ relevansi etika untuk mengkritisi, mempertanyakan. Saya memang sejak awal tidak mendefinisikan apa itu etika, tetapi nah kode etik itu bukan etika, dia semacam autonomous legislatif. Mengapa? Karena kaum profesi ini tidak diatur menurut hukum, tetapi ada
yang memang diatur oleh hukum, tetapi ada masalah-masalah yang tidak diatur oleh hukum. Misalnya apakah advokat ini boleh mengiklankan diri menurut kode etik di Pradi, di KAI dan sebagainya? Dilarang. Karena profesi itu, jadi profesi ini berasal dari profesio Dei dalam sejarahnya. Jadi berikrar, mengikrarkan diri, bersumpah untuk mengabdikan ilmunya untuk kepentingan umum. Jadi tidak semua pekerjaan itu pasti profesi, tetapi profesi itu pasti pekerjaan. Itulah kenapa menjadi tukang ojek tidak perlu ada kode etik, tidak perlu disumpah. Mengapa? Pengacara misalnya, atau maaf, sarjana hukum, dia paham praktek hukum karena bergaul dengan Pak Khotibul Islam. Tetapi ia tidak bisa beracara. Oh, mengapa? Oh, karena belum pendidikan profesi PKPA. Lalu ikut pendidikan PKPA. Oh, ternyata juga tidak bisa walaupun ia lulus. Mengapa? Karena belum disumpah. Jadi profesi itu standar pendidikan, ia punya keahlian khusus, ada kode etik, ada organisasi yang menaungi. Tetapi yang lebih penting tetapi dilupakan adalah sumpah. Jadi profesi itu sebenarnya dari profesio. Profesio itu berikrar. Sehingga seorang dokter tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan kesehatan karena pasien tidak mampu membayar. Itu sumpah profesi. Ya, begitu juga klien, advokat, notaris. Baik. Sampai di sini kita mulai masuk ke integrasi. Sebenarnya kawan-kawan sudah, Pak Agung, sudah Pak Zu sebenarnya juga sudah mulai masuk ya ke kognitif afektif. Tetapi saya ingin tahu di sini siapa yang perdata pidana, coba angkat tangan. Ini sebagai contoh saja. Dan HTM. Oh, yang suami istri. Antara Mas Hadi dan Ibu Leli. Perdana. Kalau Ibu Rizky? Ya, perdata. Ibu Erlis, hukum internasional. Saya ingin pendapat dari teman-teman. Jadi apa mungkin ini dari profesi? Jadi kalau kita hubungkan antara profesi etika dengan perdata, pidana, HTM, hukum bisnis, dan hukum dan masyarakat, ada atasan saya. Saya nggak berani oleh tadi. Jadi ada bos. Apakah itu bisa diintegrasikan? Kalau etika profesi jelas dia mata kuliah tersendiri. Menjadi persoalan, apakah mata kuliah etika? Kita hilangkan dulu profesinya supaya lebih luas. Etika, apakah mungkin itu diintegrasikan di perdata, pidana, HTM, hukum dan masyarakat, dan hukum internasional? Nah, kita lihat dulu dari hukum internasional ya. Departemen paling baru, saya tidak nyebut bagian ya. Itu ada ketuanya, Pak. Ketuanya HI dan saya. Iya, tapi saya belum pernah lama tidak mendengar dari Ibu Erlis ya. Nanti disambung oleh Pak. Sekretaris. Siapa? Oh, sekretaris. Sekretaris bagasi, Prof. Ya? Sekretaris bagasi. Oh, gitu. Marian. Silakan Ibu Erlis. Apa kira-kira kalau ini bisa nggak integrasikan kalau dalam hukum internasional? Kita ingin tahu. Ya? Perjanjian internasional dalam organisasi internasional. Iya. Di mata kuliah hukum internasional, terutama perjanjian internasional, ada konsep mungkin bahwa pada prinsipnya kan kalau dalam perjanjian internasional itu bahwa negara tidak bisa withdraw, dia punya menarik diri dari perjanjian sudah disepakati, tapi ada beberapa unsur mungkin misalnya seperti fraud, penipuan, corruption dan lain-lain yang kemudian bisa menjadi dasar bagi negara untuk menarik keikutsertaannya dalam perjanjian internasional. Mungkin
sampai situ aja Pak. Iya. Yang mungkin nanti saya ditambahkan sama ketua bagian saya. Terima kasih. Itu ada hubungannya dengan fakta sum servanda? Iya, dalam hukum internasional. Oh gitu ya. Jadi negara bisa menarik diri dari prinsip itu jika Dari ada siapa Pak? Terima kasih. corruption. Adi Adha. Terima kasih. Iya. Wah, pernyataan. Ibu, ya, Pak Ismail, silakan Pak Ismail. Ya. Sebenarnya yang perlu juga mungkin perlu kita pikirkan kembali mungkin Pak, berkaitan dengan apakah kita masih butuh kuliah etika, mata kuliah etika profesi hukum ini secara praktikal itu. Karena etika secara umum. Ya, etika hukum. Ya. Kalau karena misalnya untuk pendidikan hukum S1 ini kan yang kita siapkan sarjana yang siap pakai. Selesai ini mereka jadi jaksa, walaupun di sana ada pendidikan jaksa, kemudian profesi hukum, ada hakim, lawyer. Nah di dalam profesi mereka pun mereka pasti akan diberikan kode etik hakim, kode etik jaksa, kode etik polisi, kode etik lawyer, notaris ada. Nah, sehingga kemudian apakah kita perlu sampaikan ini kode etik yang sudah jelas-jelas yang ada di setiap profesi itu ketika mereka kuliah di fakultas hukum. Sebagai pengantar yang mungkin perlu. Jadi saya lebih tertarik kalau mereka diajarkan saja etika secara umum. Pengantar etika sama dengan pengantar filsafat. Etika secara umum, karena toh nanti untuk mendalami etika mereka itu ketika menjadi praktisi, karena pendidikan S1 mereka disiapkan langsung menjadi praktisi. Nah, kalau berkaitan dengan hukum internasional sebenarnya tidak beda jauh dengan profesi-profesi yang ada di hukum internasional. Misalnya di hukum internasional ada 5 pengadilan internasional sekarang. Ada ICC, International Criminal Court, ada hakim, ada jaksa di situ. Ada ICJ, ada International Court of Justice, ada ITLOS, International Tribunal on the Law of the Sea, ada Dispute Settlement Body, ada badan arbitrasi internasional yang publik maupun yang privat yang sebenarnya punya etika profesi semua. Nah, cuman mungkin dalam level kita ya belum sampai pada penyampaian itu, tapi prinsipnya profesi yang ada di hukum di hukum nasional mungkin standar etikanya sama saja, standar etikanya sama saja. Cuman ya karena status hakim misalnya bukan hakim pengadilan nasional tapi hakim internasional mungkin agak beda dikit. Tapi sampai saat ini memang saya belum mendalami tentang apakah di ICJ, saya yakin mereka punya kode etik. Hakim 17 orang hakim ICJ itu punya kode etik, arbiter internasional, terus pengadilan hukum laut, pengadilan pidana internasional juga mereka punya etik. Advokat juga sama, jaksa juga punya. Jadi, nah itu mungkin yang ke depan kita pertanyakan, mungkin menjadi renungan apakah perlu kita etika profesi hukum atau kita kasih materi tentang etika secara global aja. Ya, baik, terima kasih. Boleh saya? Ya, silakan. Moderator ini. Sedikit ada nyambung dari. Jadi kalau saya persoalan mau ajarkan etika atau etika profesi gitu, itu nggak ada persoalan apapun judulnya, tapi konteks tetap etik gitu. Tapi persoalan kita adalah, terutama kita di Indonesia, kita hampir lelah belajar etika, tapi kok mungkin yang korupsi itu paling tahu dia etika, gitu, moralitasnya. Ya, kira-kira begitu. Yang menjadi pertanyaan saya, bisakah kita meng-create sebuah kurikulum yang mungkin prosesnya kita sama-sama berbeda, tapi output yang kita hasilkan itu iya dia punya etika, integritas, kejujuran. Itu maksud saya, PR kita, saya kira, sehingga banyak sekali kita orang hukum justru lebih sadis melanggar etik.
Nah itu menurut saya pertanyaan penting sehingga kita bisa meng-create apa sih, apa-apa hal, bagaimana prakteknya. Misalnya kita mengajarkan etika begini, kita praktekkan. Nah, itu aja, Prof. Saya tanggapi sedikit ya. Jadi kalau tadi kan ada 3 contoh, apabila dosen, ada 3 tadi. Yang pertama, kedua itu jelas berhubungan dengan moral. Yang ketiga itu terkait dengan kapasitas, soal pengetahuan, soal keterampilan mengajar. Kalau itu cukup diselesaikan melalui pekerti AA dan program-program Pak Memberita lainnya. Nah, ya Pak Mandi Sudiana. Nah, yang tidak mudah yang disampaikan oleh Pak Zuhairi tadi, kalau itu kan tadi itu kan soal kognitif. Yang tidak mudah kan soal afektif. Kalau dalam etika ini soal hati nurani. Hati nurani itu saya menyebutnya sebagai norma terakhir. Ketika kita dihadapkan sebuah pilihan melakukan atau tidak melakukan, itu kembali ke hati nurani. Kita tahu menurut hati nurani kita salah, tetapi kita melakukan sehingga menyiksa kita karena kita telah menabrak hati nurani kita. Kan begitu ya? Kalau secara moral kita diminta untuk mengikuti hati nurani. Walaupun apa yang disebut hati nurani ini tidak selalu benar karena sifatnya subjektif. Misalnya, bisa saja teroris mengebom tempat ibadah agama lain itu berdasarkan hati nuraninya. Kan begitu ya? Nah, di situ pentingnya untuk merefleksikan, mendidik hati nurani itu yang tidak mudah. Seperti menerima amplop ujian, proposal, tesis atau disertasi itu soal hati nurani. Kalau menurut hati nurani kita, misalnya, relasi antara mahasiswa dan dosen timpang. Saya pendidik, saya mempunyai standar moral yang harus lebih tinggi dibandingkan keumuman. Apa yang diwajibkan, apa yang tidak diwajibkan, yang sukarela biasanya lebih besar dibandingkan apa yang diwajibkan. Saya memanfaatkan relasi kuasa, misalnya dalam bimbingan, sehingga saya bisa melakukan apa saja. Ini kan persoalan relasi kuasa, baik amplop maupun di luar amplop ya. Nah, hati nurani kita melarang bahwa itu jahat, itu cacat secara moral. Nah, itulah yang disebut norma terakhir. Kita mempunyai pilihan melakukan atau tidak melakukan. Berbeda dengan sebagaimana contoh tadi. Kalau ini saya lepaskan, ia pasti jatuh ke bawah. Ia tidak mempunyai pilihan karena ia tidak mempunyai kebebasan untuk memilih. Tetapi apa yang disebut hati nurani itu juga perlu pendidikan dengan cara merefleksi, sehingga antara afektif dan kognitif itu tidak saling terpisah, tidak berdiri sendiri. Afektif juga perlu diimbangi dengan kekritisan. Tidak sekedar menjalankan hati nurani, tapi tidak bisa merefleksi. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau di pidana Ibu Leli, kira-kira apa yang bisa diintegrasikan? Terima kasih Pak Wib. Ya. Saya tertarik dengan karena saya bersedia mengikuti pelatihan ini dengan judul pengembangan kurikulum. Ya. Jadi di benak saya itu bagaimana mengintegrasikan berbagai macam materi yang ada di sini, etika, gender, apalagi kemarinnya itu mengintegrasikan dalam kurikulum. Jadi bagian itu yang paling menarik buat saya. Kalau untuk etika, sepertinya kalau hukum pidana itu kalau dimasukkan dalam tiap-tiap materi itu agak sulit karena pidana itu pada kenyataannya dia mengajarkan tentang dalam tanda kutip pasal-pasal aja gitu, pasal-pasal bagaimana gitu. Tetapi kalau dalam integrated criminal justice system mungkin bisa masuk di sana. Jadi bukan pidana materialnya, tapi pidana formilnya. Karena bekerjanya hukum pidana itu di sana.
Tapi kalau pidana materinya kita kan hanya berbicara materi-materi aja. Mungkin dalam hukum acara yang saat berbicara tentang KUHP misalnya, jadi dalam integrated criminal justice systemnya itu mungkin pidana bisa masuk ke sana. Tapi kalau berbicara soal yang dibicarakan oleh teman-teman tadi, bagaimana etika, bagaimana moral, saya itu mengutip apa yang dikatakan oleh Prof. Muladi pada saat matrikulasi S2. Prof. Muladi itu bilang begini, saya mengajarkan kalian yang baik-baik saja. Semua saya ajarkan dalam kata-kata, di dalam bagaimana contoh-contoh kejadian. Tapi kalau kalian melakukan yang tidak di sana, kalian jadi koruptor, kalian jadi penipu, itu bukan tanggung jawab saya. Prof. Muladi itu bilang begitu. Jadi begitu sulitnya kita sudah memberikan banyak hal yang baik-baik di kampus ini, tetapi kemudian dalam prakteknya kita tidak bisa ukur mereka. Jadi kembali kepada diri sendiri. Saya agak sependapat dengan yang dikemukakan oleh Pak Ismail. Perlu kita pertanyakan lagi, apakah ini memang perlu atau bahkan bisa masuk di dalam semua bagian-bagian dari kuliah, ataukah memang ada kuliah tersendiri, ataukah kuliah itu hanya sebagai penggugur kewajiban kita sebagai seorang guru. Terima kasih. Iya, baik, luar biasa. Kurang 5 menit. Silakan Ibu Ita. Ibu Ita ini dari Hukum dan Masyarakat. Pak Lurah. Iya. Kalau menurut saya pelajaran etika ini sangat perlu dimasukkan ke dalam setiap perkuliahan untuk di hukum masyarakat ya. Iya. Karena ini dapat membentuk karakter dari adik-adik mahasiswa untuk setelah lulus itu terjun langsung ke dunia hukum gitu ya, misalnya menjadi pengacara atau apa. Jadi sangat perlu diselipkan bagaimana membangun akhlak yang baik, terus bagaimana membangun nilai-nilai baik di dalam lingkungan atau masyarakat gitu. Jadi sama kalau saya setiap perkuliahan pun saya usahakan untuk memasukkan pembelajaran etika ini. Jadi itu juga sebagai kan kita yang mengajarkan, jadi kita juga mengingatkan diri sendiri, jadi bisa berbuat lebih baik gitu. Jadi kalau menurut saya sangat bagus dimasukkan dalam setiap perkuliahan di masyarakat. Terima kasih. Iya, terima kasih. Itu refleksinya Pak. Ada Pak Taufan ingin menambahkan. Pak Taufan, silakan Pak Taufan. Pak Taufan sedang mengawasi ujian ya. Silakan Pak Taufan. Ya Pak Taufan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang suara sudah terdengar. Oh iya, terima kasih. Selamat siang Bapak. Senang rasanya bisa mengobrol dengan Prof berkaitan dengan kaitannya dengan etika, karena ini pembahasan yang cukup pokok dalam bicara hukum pidana. Setelah yang sudah disampaikan oleh Bu Leli tadi berkaitan dengan bagaimana mengintegrasikan etika dalam hukum pidana. Kalau saya melihat begini Prof, kalau kita berbicara hukum itu dia ada dua aspek. Ada aspek secara fisik dan non fisik. Nah, hukum pidana harus melindungi yang fisik dan non fisik. Nah, misalnya dia melindungi yang non fisik, misalnya seseorang tidak ingin dihina, kemudian seseorang harus dihargai, kemudian secara fisiknya seseorang tidak ingin dibunuh atau tidak ingin dianiaya. Artinya kalau menurut saya posisi hukum pidana di sini sangat sentral dalam bagaimana dia mengintegrasikan masalah etika dan moral. Saya juga teringat apa yang disampaikan oleh Prof. Sudarto misalnya. Prof. Sudarto itu menyampaikan bahwa dalam merumuskan perbuatan pidana yang baru maka harus mengukur nilai-nilai moral dari setiap perbuatan. Artinya kalau dari beberapa catatan, hukum pidana itu kan merupakan moral statement dari sebuah bangsa. Dipilih
mana yang baik dan mana yang buruk yang mau diatur dalam KUH pidana. Nah, kaitannya dengan itu, integrasi ini kan perlu, menurut saya perlu rumusan, terutama dalam hal riset. Nah, misalnya bagaimana hukum pidana itu dia mampu menjangkau riset, misalnya riset tentang pelecehan seksual misalnya, pelecehan seksual di kampus misalnya, itu harus dilakukan riset yang kemudian dari hasil riset itu yang kemudian harus diatur gitu. Jadi nanti bisa dia masuk ke dalam pembaruan hukum pidana atau dalam modelnya mungkin mata kuliah tersendiri, karena menurut saya posisi moral ini kan bagian yang paling penting dalam hukum pidana, karena dia menjadi moral statement dari sebuah bangsa. Tidak semua perbuatan yang tidak bermoral itu juga tidak mungkin diatur dalam hukum pidana, tapi hukum pidana itu dia mengambil beberapa bagian dari apa yang mana yang mau diatur dan mana yang tidak. Bukan berarti kalau tidak diatur tidak bermoral. Jadi seperti pilihannya, setiap persoalan moral itu mau diselesaikan dengan hukum pidana atau tidak, itu persoalannya. Jadi itu mungkin Prof yang mohon pencerahannya, mungkin ada yang salah mungkin dengan pemikiran saya, karena saya berpikir sangat penting sebuah riset yang kaitannya dengan bagaimana mengukur etika, integrasinya, penilaian terhadap etika, seperti itu. Terima kasih, Prof. Terima kasih pencerahannya Pak Taufan yang luar biasa. Siap, Prof. Iya. Yang perdata ini sudah habis, bisa 2 menit perdata kira-kira. Silakan. Supaya ketangkap ke sound pertama. Sangat melepuh suaranya Mas. Ya, terima kasih Pak Yayan. Sama-sama. Barangkali di terakhir ya. Mati Pak Adi mikrofonnya. Jadi kalau di Halo. Ya. Jadi kalau di perdata saya kira Pak Wid pada prinsipnya tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang possible barangkali berkaitan dengan apalagi berkaitan dengan kita masukkan apa namanya pemahaman tentang etik tadi itu. Ya sebagaimana tadi teman-teman yang memberikan contoh dalam substansi mata kuliahnya masing-masing. Di perdata itu kan jelas misalnya kalau di hukum perjanjian misalnya ya, ada 1320 ya, yang menjadi dasar pokok asas sahnya sebuah perjanjian misalnya. Ada konsensus, kemudian ada syarat subjektif dan objektif dan seterusnya itu. Dan terlebih lagi ketika kita akan melaksanakan dari sebuah perjanjian itu kan ada asas-asas yang harus kita bangun yang disepakati oleh kedua belah pihak di dalam pelaksanaannya. Salah satunya kebebasan, etikat baik, ya, seperti itu. Nah barangkali dari sisi etika itu di dalam pelaksanaannya di sana penting sekali. Saya kira di dalam apa namanya memberikan pemahaman tentang etik tadi itu. Atau di sisi mata kuliah yang lain yang saya ajarkan berkaitan dengan hukum keluarga misalnya. Ya kalau kita melihat hukum keluarga ini kalau kita ajarkan itu basicnya kita mengajarkan apa namanya analisis salah satu undang-undang yang harus dipahami oleh mahasiswa itu adalah undang-undang tentang perkawinan ya. 1974 itu misalnya berkaitan dengan ada sub pokok bahasan berkaitan dengan poligami misalnya ya salah satunya jangan walaupun di dalam asas sebuah perkawinan itu monogami kan gitu. Misalnya kalau di perdata, kalau perdata asasnya kan monogami absolut gitu kan. Tetapi kalau di
174 itu kan relatif ya asas monogami itu, tetapi ada ruang gitu kan untuk melakukan poligami. Barangkali itu beberapa contoh yang bisa kita selipkan ya, pemahaman-pemahaman tentang etika, ilmu tentang moral di dalam etika itu sendiri. Saya kira itu saja Pak. Ya, terima kasih. Jadi begitu mengintegrasikan atau menyisipkan etika yang nanti akan dipresentasikan oleh kawan-kawan pada hari terakhir. Jadi itu apa ya, semacam contoh-contoh yang jadi saya kira itu dalam oleh karena itu saya kira tadi ada pendapat juga mata kuliah etik ini alangkah memang kita bangun menjadi salah satu bagian tersendiri sebagai sebuah mata kuliah yang kemudian nanti di dalamnya itu mengintegrasikan seluruh mata kuliah yang ada itu. Ya, saya kira seperti itu. Jadi nanti teman-teman akan mempresentasikan itu pada hari terakhir ya. Jadi nanti diselipkan, disisipkan dalam RPS-nya bagian-bagian makna yang bisa diintegrasikan, baik itu kemahiran hukum, etika, kemudian konteks lokal materi nanti sore. Jadi teman-teman tinggal menyisipkan dan memberi argumentasi mengapa ini relevan untuk diintegrasikan. Baik begitu Pak Zuhairi, terima kasih diskusi yang menarik, belajar bersama yang menarik dengan teman-teman. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Dr. Widodo Dwi Putro, sudah memberikan materinya sangat menarik terkait dengan etika profesi, sangat menarik karena saya melihat diskusi kita terus berlanjut. Nah, saya kira ini perlu dilanjutkan. Nanti mungkin perlu juga bagaimana mungkin di hari terakhir itu dan mungkin menjadi isu yang lebih menarik bagaimana di ilmu hukum kita di Fakultas Hukum ini bagaimana etika itu menjadi sebuah mata kuliah atau diintegrasikan ke setiap mata kuliah yang bisa juga tidak hanya menyentuh aspek kognitif tapi juga afektif dan psikomotorik. Saya kira saya tidak perlu menyimpulkan karena kita sudah bisa menyimpulkan sendiri karena tadi sudah baik, saya kira itu sesi pertama pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf kalau ada salah kurang dari saya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada pemilik acara. Ya, tidak ada blognya, mana ada kesimpulan.